Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, baik Poppy dan juga pemirsa, langsung saja kita lihat ini datanya realisasi investasi BKPM untuk semester 1 2020 angkanya 402,6 triliun. Itu baru 49,3% dari target tahun ini, di mana target 2020 adalah 817,6 triliun rupiah. Kemudian untuk kuartal kedua realisasinya adalah 191,9 triliun. Ini 4,3% lebih rendah dibandingkan kuartal 2 2019, di mana angkanya adalah 200,5 triliun rupiah. Kemudian kalau kuartal 1 2020 yang sudah realisasi investasinya adalah 210,7 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat data untuk semester 1 untuk PMDN adalah 207 triliun atau 51,4%, sementara untuk PMA 195,6 triliun atau 48,6%. Nah ini menyerap 566.194 pekerja dari 57.815 proyek. Kemudian kita lihat siapa saja negara-negara yang menanamkan modal paling banyak di tahun 2020 ini. Singapura masih paling tinggi, 2 miliar US dollar atau 28,8%. Kemudian Hong Kong 1,2 miliar US dollar, Tiongkok 1,1 miliar US dollar, Jepang 608,7 juta US dollar, dan Korea Selatan 552,6 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat ini, kita bedah lagi Undang-Undang Cipta Kerja klaster penyederhanaan perizinan berusaha. Yang poin pertama adalah penerapan perizinan berbasis risiko, di mana ini mengubah dari berbasis izin sebelumnya ke berbasis risiko. Risiko tinggi hanya perlu izin, kemudian risiko menengah tinggi pemenuhan standar, risiko menengah tinggi pernyataan standar, dan risiko rendah cukup pendaftaran atau NIB. Kemudian untuk kesesuaian tata ruang, menghapus izin lokasi bila sudah sesuai dengan RDTR digital. Kemudian pengintegrasian tata ruang, baik ini darat, pesisir maupun laut, dan percepatan penetapan RT/RW dan pelaksanaan satu peta. Kemudian poin ketiga, persetujuan lingkungan. Ini adalah pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk kegiatan yang berisiko tinggi kepada lingkungan. Kemudian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Penerapan standar bangunan gedung berbasis risiko, dan untuk bangunan gedung sederhana mengikuti standar dari pemerintah. Selanjutnya poin kelima adalah penataan kewenangan perizinan berusaha pusat dan daerah. Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan Pemda dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha bila Pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NSPK. Kemudian perizinan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat. Dan terakhir, urgensinya apa Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama adalah memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari jebakan middle income trap, kemudian juga menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja. Yang poin ketiga, penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja. Kemudian sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi. Dan terakhir, mendorong peningkatan investasi. Ya, demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Dodi, terima kasih untuk data-datanya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda berikut ini.